panggilan Allah untuk misi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah erba besar, Allah memberi umat manusia kesempatan kedua dan memberi mereka petunjuk khusus. Seluruh bumi harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang Allah, dan semua orang harus menantikan kedatangan Yerusalem. Allah menanggil berbagai orang untuk memenuhi misi memberitahukan pekabaran keselamatan. Anda adalah salah satu dari orang-orang itu. Jika Anda menerima misi ini, Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana memulainya? Panggilan Allah untuk misi, alasan menolak misi, tujuan dari misi, memenuhi misi. Teladan Abraham keluar dari zona nyaman. Dari mana memulainya? Panggilan Allah untuk misi, alasan menolak misi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perintah Allah jelas, penuhilah bumi. Namun mereka yang selamat dari mempunyai rencana lain. Mereka tidak mau menaati Allah dengan menyebar ke seluruh bumi. Mereka tidak mempercayai janji Allah untuk tidak mengiringkan banjir baru. Mereka percaya pada upaya keselamatan mereka sendiri, sebuah menara. Mereka ingin memperoleh ketenaran, sebuah nama. Mereka bersatu dalam tujuan. Mereka telah menciptakan zona nyaman dan merasa senang di dalamnya. Mereka menjadi tidak taat, tidak percaya, merasa kukuh dan sombong. Bisakah Anda tenggelam dalam zona nyaman yang menghalangi Anda? Tujuan dari misi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Allah mempunyai rencana khusus bagi umat manusia. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia memilih keturunan Abraham untuk memenuhi janjinya. Dia memilih Yakub, Yehuda, dan Daud bilangan. Dia mengumumkan tempat kelahiran Yerusalem. Dia menunjukkan tanggal pasti kemuliaannya. Akhirnya janji itu digenapi dalam dari Hawa hingga Yesus. Allah memilih berbagai orang yang kepadanya lah menugaskan misi untuk memberkati umat manusia dengan kabar baik keselamatan. Walaupun mungkin mereka tidak memahami semua hal yang terkandung di dalamnya, Tuhan mengundang Anda untuk terus memberkati dunia dengan memberitakan Injil, memenuhi misi. Teladan Abraham. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Allah menugaskan Abraham sebuah misi dan suatu wilayah untuk dilaksanakan. Hingga patulah berangkat ke tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya. Namun segalanya tidak mudah
kesulitan itu membuatnya kewalahan sampai meninggalkan tempatnya dalam misi kids. Ketika imannya melena, dia membuat lebih banyak kesalahan. Dengan sabar Allah mendorong dia untuk kembali ke Kanaan. Dia tidak meninggalkannya, dia masih mengandalkannya. Terlepas dari kesalahannya, Allah mengampuni Abraham dan memberinya kesempatan lagi dan beberapa kesempatan lagi. Allah mengutus Anda untuk memenuhi misinya. Ada mungkin gagal atau membuat kesalahan pada suatu saat, namun Dia sabar dan penuh belas kasihan. Ini memulihkan Anda dan terus mengandalkan Anda. Meninggalkan zona nyaman. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Setelah keberhasilannya di Yerusalem, tempatnya gereja tidak memiliki tujuan untuk memperluas lebih jauh. Itu adalah zona nyamannya. Penganiayaan yang dilancarkan oleh Saulus, umat perkaya terserai berai dan membawa misi ke Yudea, Samaria dan tempat-tempat lain, namun visi misi mereka masih terbatas. Perkaya bahwa memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi adalah suatu kejian sehingga Allah harus melakukan mukjizat kepadanya. Seperti Petrus, terkadang kita harus mengesampingkan kenyamanan kita atau perasaan dan pendapat pribadi kita agar dapat memenuhi misi yang Allah berikan kepada kita dengan benar. Dari mana memulainya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Misinya adalah menjadi saksi untuk Yesus, yaitu dengan menceritakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar tentang Yesus, bagaimana saya melakukannya. Kisahwan itu memberi kita pedoman pertama-tama, dimulai dari zona nyaman saya, rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya, Yerusalem. Selanjutnya kita harus memperluas wilayah itu dan memperluas diri kita ke orang-orang yang tidak terlalu kita percayai, Yudea, bahkan mereka yang tidak kita sukai, Samaria. Roh Kudus kita mungkin dipanggil untuk melintasi batas-batas fisik, budaya, etnis, stil, batasannya sampai ke ujung bumi. Dengan bantuan Allah, setiap orang percaya dapat melihat di mana ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, Ia menjadi maha kuasa dan pekerja dapat menciptakan peluang. Jika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, jalankan akan terbuka di hadapanmu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bersandarlah pada tangan ilahi untuk mendapatkan hikmat, kekuatan, dan keterampilan untuk pekerjaan yang Allah berikan kepadamu untuk dilakukan. Tantangan mingguan. Identifikasi dan buat daftar kelompok orang dengan kebutuhan khusus di komunitas Anda yang belum diusahakan oleh gereja untuk dijangkau. Tantangan lanjutan. Mulailah berdua untuk sebuah kesempatan dalam waktu dekat untuk terlibat dalam misi bersama orang-orang yang berkebutuhan khusus.